Saat kamu membalikan batu di dasar laut pada tengah malam, kamu akan menemukan berbagai macam hal aneh, makhluk laut nokturnal yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Itu cacing yang sangat besar. Lihat saja bentuknya. Aku akan meletakkan batu ini di video ini. Aku akan membalikan 100 batu untuk mencari berbagai cacing berbisa, krustasea yang tak terlihat, dan makhluk super langka yang bahkan belum pernah kulihat. Lihat apa yang baru saja kutemukan, astaga. Ini keren banget. Misi dimulai saat matahari terbenam, tapi aku akan berada di bawah air sampai tengah malam. Semakin larut malam, makhluk yang muncul akan menjadi semakin aneh. Tapi menemukannya di malam hari bisa sangat sulit. Tentu saja kecuali kamu punya senjata rahasia ini. Sekarang kita juga akan mencoba menggunakan lampu wifi ini untuk mencari makhluk di balik batu. Dan melihat bagaimana mereka bersinar. Contohnya, lihat makhluk yang satu ini. Wow, lihat belut more itu. Tapi belut more bukan satu-satunya makhluk kecil yang berkerumun di bawah batu. Ada batu besar di sini. Ayo kita balikan. Lihatlah bintang ular laut yang banyak ini. Ada ratusan di sini. Bintang ular laut ini biasanya bersembunyi dalam kelompok di bawah batu, keluar di malam hari untuk mencari makan, memakan detritus, plankton, dan sisa makanan. Saat ini diketahui ada ratusan spesies yang berbeda. Dari yang bentuknya halus hingga berduri besar, tapi mereka semua punya satu kesamaan. Aku harus sangat berhati-hati dengan mereka, karena seperti yang tersirat dari namanya, mereka sangat rapuh, tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Jadi batu yang akan kita balikkan ini sangat dekat dengan pantai. Ini karena ombak dan gelombang. Di sini menciptakan gua alam yang cantik untuk makhluk-makhluk ini, untuk mereka bersembunyi. Tapi ada satu hal yang sangat penting harus disebutkan, bahwa saat kita membalikan batu di laut, kemungkinan besar akan mengganggu kehidupan laut. Jadi kita perlu menetapkan beberapa aturan dasar, hanya balikan batu yang longgar. Semua batu akan dikembalikan ke posisi persis di mana kita menemukannya. Jika kita bisa melihat apa yang bersembunyi di bawah, di dalam, atau di atas batu tanpa perlu membalikannya, maka batunya tidak akan kita balikan, sama seperti makhluk kecil yang bersembunyi di samping. Batu nomor 9 itu, siput porselen, adalah moluska bercangkang, tapi di malam hari mereka akan mengalami perubahan luar biasa, membentangkan mantel dagingnya hingga menutupi cangkang, untuk melindungi diri dari erosi dan meningkatkan kemampuan kamuflasenya. Sekarang kamu bisa melihat jaringan daging siput porselen ini. Siput porselennya sudah sepenuhnya menutupi cangkangnya. Beginilah penampilannya di malam hari. Jadi yang satu ini akan segera pergi berburu, seperti siput porselen kecil lainnya yang merangkak keluar dari bawah batu ke-14 untuk mencari makan. Namun, tidak ada batu di laut yang tanpa kehidupan. Banyak batu hanya tertutup oleh makhluk bentik seperti spons dan karang, serta ditutupi oleh alga dan cyanobacteria. Jadi mulai sekarang, aku hanya akan menunjukkan batu-batu yang menyembunyikan makhluk kecil yang sangat istimewa, misalnya batu ke-19. Oke, kita akan cari yang besar. Wow, lihat teripang ini. Makhluk-makhluk ini sungguh gila. Apa ini? Beberapa spesies teripang berdesakan di bawah batu pada siang hari, dan mereka keluar di malam hari untuk mencari makan, menggunakan lingkaran tentakel seperti bulu di sekitar mulutnya, untuk menyaring pasir dan detritus, mencerna bahan organik dan mendaur ulang nutrisi, demi menjaga kesehatan terumbu karang. Namun teripang juga merupakan kendaraan favorit para penumpang gelap di berbagai terumbu karang. Lihat yang satu ini. Ini adalah udang tawon. Krustasea kecil ini sering ditemukan berkeliaran di tubuh teripang dan echinodermata lainnya untuk membersihkan parasit dan memakan sisa makanan. Hubungan ini adalah simbiosis, baik udang maupun teripang sama-sama diuntungkan, namun penumpang gelap lainnya tidak begitu disambut. Contohnya makhluk kecil ini. Dia mungkin sejenis parasit atau lintah. Meskipun makhluk-makhluk kecil yang bersembunyi di bawah batu ke-19 ini setidaknya tidak terlalu mengancam bagiku. Tapi bagaimanapun ini adalah lautan, bahaya ada di mana-mana. Ya ampun. Tadi aku hampir saja tersengat, dan ikan pari ini bukan satu-satunya makhluk yang memiliki sengat beracun. Baiklah, mari kita lihat ada apa di bawah batu ini. Tidak mungkin. Lihatlah cacing api ini. Makhluk kecil itu sangat menakutkan. Makhluk-makhluk ini sangat beracun. Jadi kamu pasti tidak ingin tertusuk oleh bulu-bulu ini.
Sama seperti banyak makhluk hidup lainnya, mereka memamerkan warna yang cerah dan mencolok untuk memberitahu dunia luar dengan jelas bahwa mereka tidak boleh diganggu. Meskipun ini hanya berwarna hijau, tapi yang lain akan memilih warna sinyal bahaya yang lebih jelas, seperti yang kita temukan di bawah batu ke-42. Oh, lihatlah ukuran makhluk ini. Cacing api ini termasuk dalam jenis cacing Polychaeta. Pada dasarnya berarti mereka memiliki tubuh yang beruas-ruas. Cacing api ini adalah pemburu malam hari, jadi pada suatu waktu malam ini, makhluk ini akan keluar dan menggali pasir untuk mencari makan. Tapi memang ini adalah makhluk tingkat mimpi buruk. Namun, meskipun sejauh ini, sebagian besar hal yang saya temukan sangat mudah terlihat, banyak makhluk hidup telah berevolusi secara tinggi, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Seiring malam semakin larut, kecuali mereka sedang bergerak, jika tidak, semakin sulit menemukan makhluk-makhluk ini. Oh, baiklah, ini adalah kepiting dekorator kecil yang keren tepat di sini. Lihatlah makhluk ini, kemana dia pergi? Di sana, kepiting dekorator ini mendapatkan namanya, karena mereka jelas-jelas akan menghiasi diri mereka dengan berbagai benda. Oh maaf, kawan. Tunggu sebentar, oh kemana dia pergi? Di sana, sekarang kamu bisa kembali ke batumu. Oh sayang sekali, sekarang dia hanya berpegangan erat pada kerikil kecil ini, tapi saya yakin dia akan segera kembali ke sini sesuai namanya. Kepiting dekorator akan menggunakan rumput laut, puing-puing, dan apapun yang bisa mereka temukan untuk menghiasi diri mereka, ya, untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa kepiting dekorator memiliki tingkat kamuflase yang jauh lebih baik daripada yang lain. Ini jelas merupakan yang paling gila penampilannya. Yang pernah saya lihat nih, jangan bilang benda itu hidup. Kak, ini hanya sekumpulan rumput laut yang mengambang. Lihat, dia menghilang. Lihat saat dia jatuh kembali ke karang. Berhasil melakukan kamuflase, menghilang. Namun di bawah cahaya yang terlihat, kepiting dekorator ini cukup sulit untuk ditemukan. Hampir semua krustasea memiliki satu kelemahan. Hal ini terlihat jelas pada makhluk raksasa yang bersembunyi di bawah batu nomor 57. Wow! Lihatlah ukuran makhluk ini. Ini adalah kepiting perenang raksasa. Kamu bisa melihatnya, karena ujung kaki belakangnya memiliki anggota tubuh seperti dayung atau sirip. Makhluk ini sedang berjongkok di sana untuk bermalam, berharap tidak ditemukan. Namun, di bawah sinar UV, saya rasa ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk bersembunyi. Perubahan warna yang menakjubkan ini disebut biofluoresensi. Ketika sinar UV menyinari cangkang kepiting, akan membangkitkan elektron, kemudian elektron melepaskan energi dalam bentuk cahaya yang terlihat. Di bawah sinar UV, semua krustasea akan memancarkan cahaya hijau dan biru, meskipun beberapa hewan sangat pandai bersembunyi, seperti kepiting yang berlarian di batu nomor 59 itu. Kamu bisa melihat biofluoresensi yang dihasilkan oleh alga merah, dan benda-benda di sini, atau benda-benda di atas batu ini adalah sama. Saya rasa kepiting itu sendiri memancarkan biofluoresensi hijau atau kuning redup, namun selain itu kamu tidak akan pernah melihat wujud seperti itu. Ia berkamuflase dengan sempurna di dasar laut, dan kuku saya juga. Lihatlah kuku-kuku ini bercahaya, namun yang bercahaya bukan hanya kepiting dan udang. Mata saya sampai pusing memilihnya, batu ada di mana-mana. Oh baiklah, ini bukan batu. Meskipun ia keluar dari tabung batu, tapi efek biofluoresensi yang dihasilkan anemon laut ini di bawah sinar UV sungguh menakjubkan. Sebagian besar terumbu karang juga memancarkan cahaya hijau dan biru yang cerah. Banyak terumbu karang air dangkal melakukannya untuk melindungi diri dari sinar UV matahari, sekaligus membantu alga simbiotik yang hidup di jaringannya untuk melakukan fotosintesis dengan lebih efektif. Beberapa spesies ikan juga menghasilkan biofluoresensi, seperti predator yang saya temukan di bawah batu nomor 61 ini. Baiklah, mari kita balikan batu ini. Oh, lihat ikan tawon ini. Biofluoresensi cerah pada ikan tawon ini, sebagian besar berasal dari berbagai bahan organik yang menempel di tubuhnya. Agak mirip dengan ikan pipa, cahaya yang mereka pancarkan memiliki warna yang sama dengan alga dan cyanobacteria yang menutupi batu. Namun bagi beberapa kelompok ikan, fenomena biofluoresensi ini jauh lebih menonjol. Meskipun begitu, ini bukanlah fitur standar yang selalu ada. Misalnya, beberapa belut moray sama sekali tidak bercahaya. Tapi yang lain, saat melintasi pasir, sangat mudah dikenali melalui sinar UV. Wow, lihat itu menyalanya. Belut moray ini biasanya bersembunyi di bawah batu. Tapi hari ini dia keluar
Di bawah batu karang pada malam hari, belut moray adalah penemuan yang sangat umum, tapi mereka memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Oh, ada banyak belut moray di bawah batu ini. Lihatlah kawan-kawan ini. Batu nomor 166 adalah rumah bagi sekawanan belut moray mata putih. Jenis belut moray ini biasanya lebih sering berburu pada siang hari. Tapi tidak semua moray seaktif ini dalam bersosialisasi. Wow, lihatlah belut kecil ini. Meskipun moray dapat dengan mudah masuk ke celah dan retakan sempit di dasar laut, banyak ikan lain yang bersembunyi di malam hari tidak memiliki struktur tubuh yang pas. Mereka hanya bisa berdiam di sana untuk mencoba berbaur dengan lingkungan. Aku perlu membalik beberapa batu lagi. Jangan khawatir, Tuan ikan buntal, aku tidak akan membalik batumu. Ikan lain memiliki ukuran tubuh yang pas. Tapi daripada bersembunyi atau berburu, dia sepertinya lebih tertarik padaku. Terus saja menggangguku. Hei, halo Tuan ikan trompet, kamu mau ngapain? Aku sedang sibuk membalik batu, tunggu sebentar. Nanti dulu, aku tidak berniat merekammu. Namun batu-batu ini memang menjadi tempat berlindung bagi banyak spesies terumbu karang kecil, seperti damsel hijau dan anak ikan kepe-kepe. Ada apa di bawah sini? Oh, lihat di sini ada seekor ikan kepe-kepe kecil. Ini adalah anak ikan kepe-kepe bibir hitam. Sebenarnya banyak anak ikan akan berdiam di bawah batu pada malam hari, bahkan termasuk pemangsa. Seperti anak ikan kakap ini, setiap gua dan celah dimanfaatkan dengan baik. Menjelang tengah malam, makhluk krepuskular yang berburu saat senja telah kembali bersembunyi di terumbu karang, memberi jalan bagi makhluk nokturnal yang benar-benar aneh, seperti makhluk kecil yang kita temukan di bawah batu nomor 74. Jadi mari kita lihat di bawah batu ini. Oh, lihat benda ini. Ini adalah kerang kikir rapuh ya, sejenis bivalvia yang berkerabat dekat dengan kerang simping. Berbeda dengan kebanyakan bivalvia yang tidak bergerak. Kerang kikir ini sebenarnya bisa berenang dengan membuka tutup cangkangnya untuk menyemprotkan air. Sesuai namanya, cangkang mereka sangat rapuh. Mereka menghabiskan banyak waktu setengah bersembunyi di bawah batu atau menempel di antara puing-puing karang, menjulurkan jaringan mantel yang seperti tentakel, mengambil strategi yang sama sekali berbeda untuk menghindari pemangsa. Tidak ada apa-apa di sana, hanya spons besar yang menempel dan seekor kepiting kecil. Oh, sebenarnya ini sangat menarik. Benda ini disebut kiton. Mereka sebenarnya adalah salah satu spesies moluska tertua di bumi, berusia sekitar 400 juta tahun. Mereka memiliki 8 pelat cangkang yang saling tumpang tindih. Mereka sangat pandai menempel erat di permukaan seperti ini 7, sehingga pemangsa tidak bisa mencabutnya. Tapi kiton ini berwarna abu-abu polos, dan sebagian besar waktunya hanya menempel di permukaan yang keras. Namun, moluska lain, seperti yang kita temukan di bawah batu nomor 81, berevolusi dengan strategi bertahan hidup yang sangat berbeda. Oh, lihat benda ini. Oh benar, wow, lihat itu nudibranch kecil yang sangat mempesona. Lihat, kamu bisa melihat rhinophore di kepalanya. Itu adalah organ sensorik kecil yang digunakannya untuk mendeteksi makanan dan hal lainnya. Kemudian di bagian punggungnya, kamu bisa melihat insang yang digunakan untuk bernapas. Sama seperti banyak makhluk di lautan. Warna cerah nudibranch ini juga berfungsi sebagai peringatan untuk menyatakan kepada pemangsa bahwa ia beracun. Itu benar-benar nudibranch yang sangat keren. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mari kita kembalikan dia ke terumbu karang dan membiarkannya melanjutkan perjalanan. Pada saat ini sudah lewat tengah malam, ada penemuan baru di setiap batu yang kubalik, tapi di bawah batu nomor 94 bersembunyi sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cepat lihat apa yang kutemukan. Astaga, lihat dia. Oh, ini sangat keren. Lihatlah gurita alga ajaib ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Gurita alga dinamakan demikian karena mereka bisa menyamar dengan sempurna di antara batu-batu dasar laut yang tertutup alga. Mereka punya keahlian hebat lainnya, yaitu bisa berjalan di dasar laut dengan 8 tentakelnya yang berbulu halus, tentu saja, sampai mereka memutuskan untuk menunjukkan keahlian terbaik gurita. Menghilang dalam sekejap. Jika kamu baru di sini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika kamu masih ingin melihat lebih banyak petualangan laut, kamu mungkin akan menyukai video ini.